Di desa kecil di Inggris tahun 1643 lahir seorang anak bernama Isaac Newton. Ia dinamakan sama dengan ayahnya yang meninggal 3 bulan sebelum ia lahir. Kehidupan kecilnya di Woodstock bersama neneknya tampak biasa saja. Namun di pikirannya tersembunyi bakat dan ambisi yang akan mengubah dunia ilmu pengetahuan. Sejak kecil, Isaac memiliki keingintahuan yang tak terbatas terhadap dunia. Setiap kali hujan turun, ia akan duduk di bawah pohon dan memerhatikan tetes air jatuh dari daun. Ia selalu memikirkan mengapa air jatuh ke bawah, mengapa apel jatuh dari pohon, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin sederhana dan tidak penting bagi banyak orang. Namun baginya semua itu adalah misteri yang membutuhkan jawaban. Dia membaca buku-buku tentang ilmu pengetahuan dan matematika yang jarang ditemukan di desanya. Setiap malam dia akan membaca dengan lilin hingga matahari terbit. Semuanya hanya untuk jawaban dari pertanyaan di pikirannya. Ia begitu tertarik dengan pengetahuan yang ditemukannya dalam buku-buku itu. Dan ia merasa bahwa pengetahuannya hanya seperti tetes air di lautan yang dalam. Di usia remaja, setelah lulus pendidikan dasar, Isaac dikirim untuk belajar di Universitas Cambridge. Di sana, ia menjalani kehidupan sebagai mahasiswa, tetapi bukanlah mahasiswa biasa. Ia seringkali terlibat dalam percobaan dan penelitian sendiri di kamar tidurnya. Ia mengamati cahaya memasuki prisma dan memecahnya menjadi spektrum warna yang indah. Inilah yang kemudian membawanya pada pemahaman mengenai spektrum cahaya dan teori tentang warna. Namun, prestasi terbesar yang membuatnya diingat dalam sejarah datang saat ia sedang mengamati apel jatuh dari pohon di kebun belakang. Tiba-tiba terlintas sebuah pengetahuan di pikirannya. Dia menyadari bahwa ada kekuatan yang mengatur gerakan apel dan objek-objek lain di seluruh alam semesta. Inilah titik awal untuk hukum gerak dan hukum gravitasi Newton yang terkenal. Dari kejadian sederhana itu, Newton memahami bahwa sebuah benda dengan massa yang lebih besar akan menarik benda-benda dengan massa yang lebih kecil. Inilah yang menyebabkan manusia tidak melayang di udara. Setelah bertahun-tahun dan merumuskan teori-teori ilmiahnya, Newton merasa semakin yakin tentang betapa luasnya pengetahuan yang belum ia ketahui. Meskipun ia telah mencapai kesuksesan besar dalam dunia ilmiah, ia tetap rendah hati dan mengakui bahwa pengetahuannya hanyalah setetes air di lautan, pengetahuan yang dalam dan tak terhingga. Pencapaiannya membuktikan bahwa tekad, keingintahuan, dan semangat untuk terus belajar dapat mengubah dunia. Dari seorang anak yang biasa menjadi ilmuwan hebat, Isaac Newton mengajarkan kepada kita bahwa dalam menjelajahi lautan pengetahuan, kita harus tetap merasa rendah hati dan bersemangat untuk menggali lebih dalam lagi, serta tidak sombong atau memamerkan pengetahuan yang kita miliki ke orang lain.